Jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Shalom semuanya, selamat datang di program Titik Koma, sebuah program kolaborasi antara Pijar TV dan juga Muda untuk Indonesia. Apa itu program Titik Koma? Program Titik Koma adalah sebuah program di mana kita akan mendengar kisah dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan juga keluarga kita, di mana mereka sempat menemukan fase dalam kehidupannya, mereka seakan-akan merasa fasenya itu menemukan titik dalam kehidupannya. Mereka merasa mau menyerah, tapi ternyata Tuhan gak menyerah. Fase atau keadaan yang mereka anggap sebagai titik, ternyata Tuhan masih mau kasih koma. Dan program Titik Koma ini akan hadir ya di aplikasi GoPlay setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga nantinya program Titik Koma ini akan hadir juga di YouTube channelnya Pijar TV dan juga Muda TV. Dan hari ini gua Riko, gua gak sendirian. Hari ini gue akan ditemani Songan. Hai, gue Devi Indah. Dan juga narasumber kita yang tentunya hari ini luar biasa banget. Biasa banget. Banget, kita nggak sabar banget untuk mendengar kisahnya. Siapakah dia? Hai, aku Elsa. Aduh, manis banget ya. Manis banget, gemas banget ya. Elsa Tania. Iya, Elsa Elsa boleh Tania. cerita dulu, mungkin Elsa kasih perkenalan singkat kali ya. Elsa, kesibukan hari ini apa? Oke, nama aku Elsa Tania. Kesibukannya aku kerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Selain itu Sebagai pasien? Enggak dong. Enggak ya? Bekerja. Bekerja. Sebagai apoteker di sana. Jadi tukang obat, Kak. Tukang obat? Iya. Tukang obat ya? Tukang obat, Oh, nggak baik. pakai eng. Aduh, bahaya ya. Bahaya. Sama apa lagi ya? Kesibukan sama melayani aja sih di Muda. Di Muda juga ya? Mantap. Ini keren banget loh. Elsa itu sangat menginspirasi banget, dan apalagi di masa pandemi ini Elsa tuh juga banyak banget bantuin teman-teman dia, keluarga dia. Gila, keren. Peran Elsa di pandemi ya setahun kurang lebih hampir 2 tahun ini sangat krusial ya buat kita, khususnya anak-anak yang ada di Muda ya. Dia bantu banyak banget buat kita ya. Iya, pas pandemi doang ya, sebelumnya sih Pandemi agak enggak, nyusahin ya. Enggak bercanda. Jadi emang Elsa Tuhan kirim buat kita, emang buat pandemi aja. Aduh. Setelah itu enggak. Hidupnya luar biasa memberkati kita semua ya. Oke, nah di program Titik Koma kali ini Elsa kita ada satu tema, itu adalah dipilih untuk memilih. Apa sih yang dipilih nih? Iya. Kamu sudah dipilih? Yuk dipilih. Lebih yuk, kayak bisa, baju yuk. ya. Elsa boleh ceritain nggak sih sebenarnya dipilih untuk memilih tuh artinya apa sih? Apa ya? Jadi aku tuh dulunya suka nggak ngerasa dipilih justru, Kak. Jadi kayak sering ngerasa nggak dipilih, ngerasa nggak layak. Jadi kayak dalam hal apapun kayak jadi aku dulu kayak sekolah aja tuh misalnya ada perlombaan gitu, padahal aku yang misalnya dapat ranking terus kayak ada aja kayak orang-orang yang nggak percaya buat pilih aku. Bahkan kayak sampai satu guru tuh kayak bener-bener dia harus kayak dites, jadi nyusahin teman-teman juga, jadi kayak sampai dites berkali-kali supaya kayak aku yang nggak dipilih, supaya kayak aku yang gagal kayak gitu. Terus kayak banyak hal tuh udah di sekolah, di rumah pun kayak gitu, selalu kayak misalnya apapun kayak dibandingin kayak adik aku, kalau ada pilihan yang lain tuh ya orang lain aja gitu, baru aku. Dulu-dulunya kayak ngerasanya kayak gitu. Justru dipilih untuk memilih itu berasal dari perasaan kamu yang kamu merasa selalu nggak dipilih ya? Iya, gitu. Terus aku juga kan backgroundnya aku bukan dari orang percaya Tuhan tuh. Jadi kayak perasaan gak dipilih, gak diinginkan, gak layak itu tuh kayak dulu tuh selalu ada gitu. Jadi aku harus ngelakuin sesuatu dulu supaya aku tuh bisa dipilih. Dan kadang sesuatunya tuh juga gak suatu hal yang mudah gitu. Jadi harus ngebuktiin segala macam demi untuk dipilih gitu. Siap. Itu ada contohnya nggak sih, Elsa? Misalnya hal apa saja yang tadi kamu bilang, dalam berapa hal kamu ingin lakukan sesuatu supaya kamu ingin dipilih gitu? Iya, jadi kayak misalnya kan kalau di rumah aku udah pasti kayak kalah lah sama adik aku gitu. Dan kayak aku akhirnya ngebuktiinnya tuh di luar gitu. Jadi aku aktif di sekolah, terus aku berusaha belajar supaya aku yang dilihat gitu. Misalnya Tujuannya di situ ya, lebih tujuannya ke di situ ya. situ. Apalagi di masa-masa krisis waktu SD gitu,
dulu tuh aku kayak cuma dapat peringkat 2. Sempat ada titik tuh aku nggak dikasih ranking, dan itu kayak bukan kesalahan aku, cuma di sekolah yang kayak kelasnya dibangun terus cuma dititipin ke sekolah lain dan bukan keputusan aku. Terus tiba-tiba katanya aku dapat ranking cuma karena anak titipan nggak boleh ditulis ranking. Terus kayak akhirnya semakin ngerasa banyak hal gitu. Terus dari situ aku kayak harus ngebuktiin, dan di rumah pun kayak ditekan, lo harus buktiin kalau lo tuh bisa dapat ranking. Jadi aku belajar, dan dari situ aku kayak ranking 1 terus sampai lulus. Dan pas itu pun kayak guru aku nggak terima kalau aku yang misalnya ranking terus model lomba nih perwakilan murid teladan misalnya di sekolah. Udah dites nih, harusnya kayak cuma 1 kali tes lulus gitu. Cuma karena aku yang kepilih nilainya kayak gurunya nggak percaya. Jadi harus dites lagi gimana caranya supaya aku tuh nggak kepilih. Tapi terus kayak capek kan Kak, harus buktiin sampai akhirnya baru dipilih gitu. Dipilih maksudnya? Dipilih untuk mewakili sekolah untuk murid teladan. Jadi ya tapi harus segala macam hal harus aku buktiin dulu. Wow. Itu kan kayak bertubi-tubi ya Dev ya? Dari keluarga, Elsa merasa nggak dipilih, di lingkungannya dia bertumbuh dari dia sekolah, dia merasa nggak dipilih. Nah, kebohongan itu ini nggak sih, Sam, menurut kamu sangat berdampak besar nggak sih di kehidupan kamu di kedepannya? Berdampak Kak. Jadi aku ngerasa dalam hal misalnya? Ya dalam hal apapun, kayak termasuk kayak dalam kemana-mana nih. Kayak dalam hubungan pun kayak gitu, aku selalu kayak ngerasa nggak layak aku harus ngelakuin sesuatu yang ekstra supaya aku tuh buat disayang. Atau dalam pertemanan pun kayak gitu, aku kayak ngerasa aku harus ngelakuin sesuatu yang lebih supaya untuk diterima gitu. Karena kalau aku untuk jadi apa adanya aku tuh, orang lain kayak susah dia nerima, kayak kurang banget dalam banyak hal. Jadi kadang ya capek harus pakai topeng, harus ngelakuin ekstra yang kadang yang mau ngelakuinnya, tapi kadang juga kayak maksa diri gitu supaya untuk bisa diterima. Jadi Elsa tuh harus berusaha dan akhirnya jadi palsu supaya diterima sama orang. Akhirnya sebenarnya penerimaan orang itu begitu sangat penting buat Elsa. Elsa boleh ceritain lagi nggak ke belakang gitu ya? Kenapa hal itu terjadi? Ada momen-momen tertentu kah di masa lalu atau di keluarga yang akhirnya membuat kamu jadi kayak gitu? Sebenarnya tadinya aku tuh nggak ngerti kenapa hal itu ya, sampai akhirnya aku tuh selidiki gitu. Jadi aku tuh lahir di bulan Agustus kan. Terus aku tuh dulu selalu tahun 45? Enggak. Aku bulan Agustus tahun 92, dan itu kan kayak tahun kabisat gitu kan. Terus kayak aku selalu ngebanggain hari pernikahan sama papaku karena mereka tuh 29 Februari gitu kan. Dan selalu aku banggain tuh habis itu pernah celetukan temen SD justru kayak bilang, "Kok lo bisa sih lahir bulan Agustus sementara nyokap lo lahir bulan Februari gitu, nikahnya bulan Februari." Terus kayak aku jadi kayak hitung kayak, bulan lah akhirnya. Iya, kok kayaknya terus sampai akhirnya aku kayak kepikiran, aku selidiki kenapa sih mungkin kayak mama tuh sebel banget sama aku atau apapun itu gitu. Ternyata aku tuh mamaku hamil di luar nikah, hamil aku, dan kadang di rumah juga kan mama tuh sama papa tuh beda keyakinan kan, dan itu juga yang kayak selalu bikin di rumah tuh keluargaku nampak baik-baik aja di luar. Tapi kayak di dalamnya tuh banyak hal karena mereka beda keyakinan. Jadi agak-agak susah dulu aku sampai kayak mikir kayak mendingan punya masalah apapun gitu asalkan satu keyakinan seenggaknya bisa berdoa atau apa, tapi di rumah tuh susah kayak gitu. Dan jadi aku ngerasa jadi kalau di rumah mama kalau marah hal apapun deh, nyapu nggak beres atau apa aja terus kayak kalau mama emosi tuh kayak nih keadaan kayak gini nih gara-gara gue terjebak nih di sini, gue nggak bisa gereja nih kayak gini gitu-gitu. Jadi dan aku jadinya ngevonis diriku sendiri, nih keadaan rumah kayak gini, mama kayak gini, papa kayak gini tuh gara-gara aku, gara-gara mama tuh hamil aku. Jadi terus aku kayak makin ngerasa mama hamil aku berarti mama tuh kayak nggak ingin juga, nggak pengen aku ada di situ, makanya keadaan di rumah tuh jadi kayak gini. Terus aku pernah dengar juga kayak desas-desus katanya kalau orang hamil di luar nikah, terus kalau misalnya anaknya perempuan tandanya tuh kayak mamanya pas lagi ngandung nggak mengingini anaknya, dan itu kayak menambah jadi suatu hal di pikiran aku segitu nggak diinginkan ya, berarti mamaku dulu pengen aku tuh nggak hadir gitu di sini. Jadi ternyata mungkin itu yang jadi akar aku tuh terus-terusan berpikiran aku nggak diterima, aku nggak disayang gitu. Bahkan mempengaruhi keputusan kamu dan juga pilihan-pilihan kamu ke depannya ya. Karena berdasarkan tadi pengen dapat validasi sebenarnya ya. Kamu kayak udah gue pengen lakuin ini supaya dapat validasi. Ranking sih, juara sih, tapi itu tujuannya adalah untuk supaya dapat validasi itu, dapat approval dari orang, dapat penerimaan dari orang, dapat pujian dari orang. Dan kan pasti kan namanya kita berhubungan dengan orang di luar kita kan selalu di luar kendali kita. Nah kadang dapat pujian, kadang juga enggak. Dan capek nggak sih menurut Elsa? Maksudnya ketika Elsa coba berusaha melakukan sesuatu supaya bisa dipercaya, ternyata apa yang Elsa harapkan, Elsa nggak dapatkan.
Yes. Capek banget ya saya. Kayak banget. Iya, capek jadi palsu, Iya. capek pakai topeng, dan capek untuk dapetin penerimaan orang Iya, gitu. iya. Padahal kita tahu sebenarnya ya orang yang tadi kayak Kariko bilang, ya ada banyak orang, ada yang suka sama kita, nggak suka Banyak sama juga. kita dengan berbagai macam alasan dan kita Benar. nggak bisa kontrol. Yes. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat sekarang hidupnya Elsha, yang kita tahu Iya, selama pandemi ini lagi ya. kayaknya ada, Dari dulu ya dia dari sudah dulu memberkati lah, kita semua. dari aku kenal Elsha kurang lebih sekitar 3-4 tahun lah, dan kita beberapa waktu sempat kayak deep talk gitu. Wow. Dan dia menceritakan gimana dia memilih imannya dia, dan Yeah. aku bisa bilang bukan karena orang tuanya. Yes. Mungkin banyak dari kita ya, kita sekarang percaya sama Tuhan Yesus, mungkin kita ke gereja gitu. Dan banyak dari kita nggak mengambil pilihan itu karena kita sendiri, karena mungkin Dari orang dari tua. orang tua yang bahkan kalau sekolah minggu mesti digeret-geret, diajak-ajak gitu. Tapi aku ngelihat gimana hidupnya Elsha, Iya. dia itu memilih untuk melayani. Dia memilih untuk ikut Tuhan dan percaya Yes. sama Tuhan. Yes. Dan aku rasa kalau melihat dari yang tadi ceritanya Elsha, ini sesuatu hal yang titik balik yang keren Keren banget. banget. Setuju. Gokil banget gitu. Banget. Nah, apa sih yang akhirnya membuat Elsha tuh, aku bisa bilang apa ya, berubah ya? Iya, turning point ya. Yes, ada turning point, ada titik Iya. balik. Ya, jadi kan aku ceritain tadi tentang keluargaku beda keyakinan, aku juga baru ikut Tuhan tuh baru dari tahun 2010. Sebelumnya aku di kepercayaan papaku gitu. Terus sampai waktu itu aku bingung, terus aku mikir kan kayak aku diajakin lah di satu momen, aku diajakin ke gereja gitu sama seseorang. Terus akhirnya aku datang ke situ, seseorang Siapa jangan tuh? itu saudara. Ya. Oh ya, saudara. Aduh. Oke. Pas dia bahasa seorang tuh kayak, Langsung kayak Oh iya. enggak lagi. Sangat sensitif masalah seseorang itu ya hari ini ya. Oke. kalau mau diceritain juga boleh. Yo, sih, bisa namanya. yuk. Kita ganti tema yuk. Jangan. Ya, jadi sama saudaraku, terus aku lagi mikir tuh pas lagi duduk dateng, terus kayak lah kok di sini ya, gue kan kepercayaannya bukan ini, terus jadi sebenarnya gue tuh mau pilih apa gitu, Oke. dan ada kata-kata pilih lagi gitu, terus tiba-tiba di situ pembicaranya pendetanya tuh minta buka di Yohanes 15 ayat 16 gitu, dan di situ Kamu yang justru pilih aku bunyinya ya. kayak langsung yang kayak bukan kamu yang pilih aku tapi aku yang pilih kamu, dan di situ kayak itu hal yang selama ini miss di hidup aku gitu loh Kak. Wow. Duh, gitu. Terus kayak pengen ngerasa dipilih, terus tiba-tiba ada satu pribadi yang aduh kok cengeng. Nggak apa-apa. Ada satu pribadi yang bilang kalau dia tuh pilih aku, dan Wow. ayatnya kan panjang tuh. Terus habis kayak gitu, itu kayak padahal cuma kayak gitu ya, tapi kayak menurut aku tuh kayak satu hal yang mengisi satu yang miss di hati aku, terus kayak aku tuh nangis aja di situ gitu. Terus dari situ aku mutusin buat terus mau kenal Tuhan lebih lagi, karena kayak ada yang dilengkapin aja gitu di hati aku. Dan perjalanannya yang nggak mudah ya, karena di tengah keluarga yang berbeda keyakinan, dan aku tuh deket banget sebenarnya sama papaku, dan aku kan kayak harus gimana ya nutupin segala sesuatu dari papa, karena kan ya harus menjaga perasaannya waktu itu. Terus berat karena aku sayang sama papaku, tapi juga aku disayang sama bapakku yang di surga gitu. Terus kayak harus memilih tuh bingung banget. Bertahun-tahun kayak ngumpet ibadah segala macam, dan aku dilema banget karena aku ngerasa aku membohongi, aku melukai hati papaku yang di sini juga gitu. Tapi aku percaya sama hatinya Tuhan. Tuhan tuh kalaupun Tuhan pilih aku bukan untuk suatu hal yang jahat gitu. Pasti ada rencana Tuhan. Kalau Tuhan mau pulihin aku, Tuhan juga pasti mau pulihin keluarga aku gitu. Tapi ya prosesnya nggak mudah ya. Kayak pernah papaku tuh yang marah pas ketahuan, terus kayak sempat yang kayak pengen diusir dari rumah. Tapi akhirnya papaku ngelunak, dan aku gumulin itu. Pernah juga sharing ke komunitas yang mungkin yang nggak tepat, aku malah dihakimi juga Kak di situ, kayak lu kalau nggak mau ngakuin Tuhan, malu ngakuin Tuhan, nanti Tuhan juga malu ngakuin lu, Tuhan juga nggak mau ngakuin. Tapi aku ngerasa buat segala sesuatunya tuh kita selain butuh pengetahuan, kita butuh hikmat juga kan, buat waktunya Tuhan tuh kapan gitu. Dan ternyata setelah 11 tahun pergumulan aku sampai kayak mikir gimana 11 tahun ya. gimana caranya rekonsiliasi sama papaku. Aku bilang gimana ya cari suasana yang enak sambil nonton film, bikin kopi dulu kali ya. Waduh, anak senja banget loh. Udah coba-coba gitu, tapi kayak nggak dapet gitu momennya. Terus kemarin pas di momen aku nggak ekspektasi apa-apa, justru pas lagi duduk ngobrol sama papa, terus papa tuh ngomong malahan kayak, ya papaku tuh ngomong kayak dia bilang,
nggak apa-apa lagi Kak gitu kalau misalnya kamu mau ya jalanin apa yang kamu yakinin gitu. Wow. Yang papa terluka tuh bukan tentang kamu memilih yang lain gitu, tapi kamu nggak mau ngobrol sama papa gitu loh. Pasti di momen kamu memilih hal itu tuh kamu tuh ada kebingungan dalam dirimu, dan papa tuh pengennya nemenin di momen kamu bingung. Wow. Gitu. Terus aku ngerasa itu kayak aku malah ngerasa ada hatinya Tuhan lagi di situ. Kayak Tuhan bilang, gila sosok bapak tuh kayak dia tuh terima kita, membebaskan kita juga untuk memilih apapun. Mungkin sekalipun pilihan kita yang nggak menyukakan hati Tuhan, tapi Tuhan tuh cuma mau dengar, cuma mau dampingin kita di momen kita bingung memilih itu. Gitu sih Kak. Wow, gila. Dan tanpa sepengetahuan Elsa. Enggak ya? Kita undang. Enggak ya? Temen apotekernya, enggak ya? Wow, so good sih. Nah, 11 tahun loh. Ya, Devi. 11 tahun tuh bukan waktu yang singkat loh. 11 tahun kamu tanda kutip yang tadi Devi bilang sempat ngumpet-ngumpet, nggak main petak umpet loh ini. Hitung ya sampai berapa, enggak, ini benar-benar kamu ya butuh waktu lah ya. Kita butuh yang namanya kairosnya Tuhan, kita butuh benar waktunya Tuhan, dan akhirnya waktu itu tiba. Dan aku rasa waktu itu tiba, kamu juga Tuhan sudah prepare, Tuhan sudah persiapkan juga. Bahkan ini juga Tuhan juga sudah persiapkan papanya juga sebenarnya sih. Jadi pas pertemuan itu terjadi benar-benar dalam rencana Tuhan. Dan aku lihat pas Elsa juga cerita tadi ya bahwa gila ya, Elsa bahkan dapat satu pemahaman hikmat dari Tuhan tentang yang namanya kasih Bapa. Ya, Bapa di surga, karena perjumpaan dia atau rekonsiliasi dia dengan Bapa di dunia. Itu keren banget sih. Nah, 11 tahun kamu memilih Tuhan. Berawal dari kamu dipilih dan akhirnya kamu memilih Tuhan. 11 tahun, apa dampak terbesar yang terjadi, Sa? Karena kamu sudah memilih Tuhan. Ya, ada perubahan-perubahan tertentu nggak sih dalam kehidupan kamu? Paling apa ya Kak? Paling perspektifnya aku sih, kayak misalnya dulu kalau milih segala sesuatu tuh kan kayak berdasarkan yang aku aman gitu. Tapi kayak sekarang ngelihat walaupun kadang ketaatan itu nggak ngerti ya. Jadi kayak keputusan aku karena aku tahu aku dipilih sama Tuhan, dan aku belajar untuk selalu memilih Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya walaupun pilihannya nggak enak. Gitu. Kadang ya masih suka-suka ngeluh segala macam, tapi aku percaya aja gitu. Bedanya mungkin kalau dulu banyak ragu, banyak kayak kompromi. Kalau sekarang lebih mau belajar taat gitu. Karena aku ngelihat dari yang udah terjadi sebelumnya gitu. Terus kayak Tuhan tuh bekerja. Tapi kayak waktu kita nggak pernah tahu. Karena yang tadi Kariko juga bilang, aku sadari 11 tahun mungkin itu bagi aku bisa dibilang lama, bisa dibilang sebentar. Tapi Tuhan persiapkan segala sesuatunya dibanding kita mau paksain diri kita. Jadi buat hal-hal ke depan aku lebih belajar buat percaya sama hatinya Tuhan aja sih buat jalaninnya. Yes. Itu yang menarik sih dalam Tuhan itu kadang cara, bentuk dan waktu itu terserah Tuhan lagi. Nah, kadang kita sebagai manusia, sebagai orang percaya kadang memaksakan caranya kita, bentuknya kita, bahkan waktunya kita. Padahal kan rancangan kita bukan rancangan Tuhan ya. Kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir ya. Ya inilah caranya Tuhan, inilah bentuknya Tuhan, dan inilah waktunya Tuhan, dan Tuhan tahu, Tuhan persiapkan semuanya dengan tepat. Ya, akhirnya Elsa yang dulu merasa nggak dipilih, nggak dipercaya, nggak diinginkan, Elsa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Elsa merasa bahwa Tuhan milih dia. Nah, pada akhirnya Elsa juga membuat keputusan untuk memilih Tuhan. Yang tadi Elsa bilang ya, dia memilih untuk taat sama Tuhan. Meskipun kadang nggak ngerti sih maksudnya apa Tuhan, tapi dia memilih taat sama Tuhan, dan akhirnya perubahan terjadi. Ada dampak yang luar biasa yang tentunya Devi ya kita rasakan juga dari kehidupan Elsa. Dia memberkati banyak orang, banyak anak-anaknya dia muridkan. Ya, ada beberapa anak-anak yang menarik di dalam pemuridannya Elsa. Dia muridkan beberapa orang, dia mentorin beberapa orang yang punya masalah di kesehatan mental, orang yang punya masalah di dia punya isu di mentalnya lah. Tapi waktu Elsa beri hidupnya, dia sudah dipilih Tuhan dan dia memilih Tuhan, dan dia berdiri buat banyak orang itu Tuhan sembuhkan. Ada yang awalnya mereka pakai obat, sekarang aku udah nggak pakai obat lagi, obat ketergantungan karena mereka punya isu di mental. Kenapa? Seorang yang berawalnya merasa nggak diinginkan, merasa nggak dipilih, tapi karena perjumpaan dengan Tuhan membuat Elsa sekarang punya dampak yang luar biasa buat banyak orang ya. Elsa yang sebelumnya mungkin kayak mencari validasi dari orang, mencari untuk kok gue nggak dipilih. Sekarang dia nggak mikirin itu lagi. Sekarang yang dia lakukan adalah dia sadar bahwa dia dipilih Tuhan dan memilih Tuhan, dan itu aja, udah nggak mikirin lagi tentang apa yang orang lain
bilang, dan itu keren banget sih, Keren Chef. banget. Berawal dulu mencari validasi, sekarang cari ikan terasi. Kayak ikan terasi nggak ada lagi ya. Oh, kacau nih. Oke, Elsa, thank you banget ya. Kita sangat diberkati, Devi. Yes. Dari ceritanya Elsa tadi, dia menemukan titik baliknya. Dulu dia merasa bahwa hidupnya titik, tapi ternyata tuh masih kasih koma. Dan Elsa sudah bahas tadi tentang bagaimana berawal dia merasa nggak dipilih, tapi dia tahu bahwa sebelum dia pilih Tuhan, Tuhan terlebih dahulu sudah pilih dia. Yang membuat pada akhirnya dia memilih Tuhan. Dan kita lihat dampaknya luar biasa, Devi ya. Yep. Nah, Elsa, sebelum kita mau tutup, Elsa boleh kasih ini nggak sih encouragement atau ya kata-kata penguatan juga buat teman-teman semua yang lagi menyaksikan acara ini? Oke. Mungkin buat teman-teman, aku nggak tahu sih teman-teman lagi ngalamin apa, cuma selalu percaya aja kalau misalnya ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan selalu biarin apa ya namanya, Tuhan tuh memang kasih kehendak bebas buat kita, tapi kita juga balikin lagi apa yang jadi haknya kita kasih ke Tuhan gitu. Dan percayain aja sama hatinya Tuhan, rencananya Tuhan, gak usah pikirin. Jadi kan ada perkara yang memang bagian kita, sama ada yang jadi perkara bagiannya Tuhan. Dan kadang tuh kita stres dan jadi putus asa ketika kita mikirin yang part yang bukan partnya kita, tapi partnya Tuhan. Jadi lakuin aja yang terbaik yang bisa kita lakuin, selebihnya biarin Tuhan lakuin bagiannya Tuhan, dan nanti kita akan terheran-heran sendiri sama apa yang Tuhan buat gitu. Selama waktu menunggu juga bukan cuma diem-diem aja, tapi lakuin maksimal, bahkan lakuin apa yang Tuhan mau buat kita lakuin, karena Tuhan pasti nggak cuma biarin kita diem-diem aja. Jadi kayak yang aku alamin gitu, ketika proses pemulihan aku juga, aku berusaha mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau aku lakuin. Kita melayani nggak nunggu kitanya sempurna, nggak nunggu dan keluarga kita pulih dulu. Justru kayak jadinya berjalan beriringan ketika aku belajar melayani orang lain, tapi sementara itu Tuhan ternyata memulihkan keluarga aku. Jadi aku percaya sama teman-teman, percaya hatinya Tuhan, nggak usah pikirin waktunya kapan dan caranya gimana. Wow. Keren banget Elsa, gila Dev. Thank you, Elsa. Gimana? Dari cerita Elsa, apa yang kamu petik? Mangga kah? Bukan jambu dong. kah? Jambu kah? Enggak ya? Atau durian? Kalau aku durian ya, masak durian. Susah banget petik durian. Kalau jatuh sakit banget lagi. Aduh. Yang aku pelajarin dari apa yang Elsa bagiin itu tentang ketekunan, konsistensi, dan kesabaran. Tentang memilih dan dipilih, karena aku melihat bahwa memilih Tuhan itu bukan satu kali, bukan dulu waktu kita bertobat, tapi memilih Tuhan itu setiap hari. Makanya ada konsistensi di situ, karena setiap hari sebenarnya kita selalu dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Kita mau pilih Tuhan, kita mau pilih dunia, kita mau pilih kasih, atau kita mau pilih diri kita sendiri, dan lain sebagainya lah, selalu ada pilihan. Dan dari apa yang Elsa lakukan selama 11 tahun, bahkan gak berhenti di situ, tapi sampai sekarang, aku belajar untuk kita bisa memilih Tuhan setiap hari. Dan dengan hati yang sabar, tadi yang Elsa bilang kan, karena Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah ingkar janji, dan ya mungkin yang lain bisa ingkar janji, tapi Tuhan enggak. Itu sih, itu dan itu nggak akan apa ya, Tuhan nggak akan pernah kecewakan kita. Wow, so good. Kalau dari aku gini, kita harus sadar begini, sebelum kita memutuskan memilih Tuhan, sebenarnya Tuhanlah terlebih dahulu yang berinisiatif untuk memilih kita. Karena kesadaran kita bahwa kita sudah dipilih membuat kita akhirnya punya kesadaran untuk memilih Tuhan. Karena semuanya selalu bermula di Tuhan. Kita mengasihi Tuhan karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Jadi inisiatifnya semua di Tuhan. Dan juga gini teman-teman, buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini lagi mau kejar sesuatu, entah supaya teman-teman disayang, teman-teman harus sadar teman-teman sudah disayang. Teman-teman mungkin hari-hari ini lagi mencari perhatian, mengejar perhatian. Teman-teman harus sadar bahwa teman-teman selalu diperhatikan Tuhan. Dan juga buat teman-teman yang lagi merasakan bahwa teman-teman butuh pengakuan nih. Teman-teman harus sadar bahwa teman-teman sudah diakui Tuhan. Kamu adalah anaknya, Tuhan sangat mengasihimu. Ya mungkin follower Instagrammu nggak begitu banyak sama seperti orang lain. Dan teman-teman mungkin lagi mengejar supaya follower banyak. Postinganmu banyak yang likes. Buat aku pribadi, banyaknya follower, banyaknya yang likes atau love postingan kita nggak begitu penting. Yang paling penting adalah kita sadar bahwa ada satu pribadi yang selalu follow kehidupan kita. Ada satu pribadi yang selalu likes dan juga love kehidupan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi kalau teman-teman hari ini masih mengejar validasi, sadari teman-teman sudah di-approve oleh Tuhan. Teman-teman adalah anak-anak yang sangat dikasihinya. Dan kesadaran bahwa kita semua sudah dipilih membuat pada akhirnya kita mau memilih. Dan buat kita sebagai orang percaya, kita tentu nggak mau sembarangan memilih. Pilih apa yang membuat kita semakin pulih.
Wow, oke teman-teman, sekali lagi thank you buat waktunya ya. Elsa sekali lagi thank you ya buat bantuannya Thank selama you, pandemi ini. Elsa. Balik lagi. Balik lagi ke situ. Buat waktunya kita sangat sangat dibangun dengan apa yang Elsa bagikan hari ini ya. Dan juga buat teman-teman, aku mengingatkan lagi, jangan lupa ingat baik-baik program Titik Koma ini akan hadir setiap hari Jumat di aplikasi GoPlay ya, jam 5 sore hari Jumat. Dan juga nanti program Titik Koma ini juga akan hadir di YouTube channel dari Pijar TV dan juga Muda TV. Dan juga buat teman-teman yang rindu ingin didoakan atau mau curhat, ya nanti di bawah sini ada nomor nih. Ya. Ya, percayalah, melihatlah nomor ini ya. Ya, ada nomor yang teman-teman bisa hubungi, nomornya nanti ada tim dari Pijar TV dan juga dari Muda yang akan membantu teman-teman semua. Yes, dan kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Merch by Muda karena udah support kita punya t-shirt keren hari ini. So teman-teman yang pengen punya t-shirt kayak kita juga bisa langsung cek aja Instagramnya di @merchbymuda. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih banyak juga buat Antik Mebel yang udah support sofa Pinky gitu tergemas. Yeah. Yang sofa kejujuran kayaknya. Sofa kejujuran yang membuat Elsa jadi berkaca-kaca dan akhirnya bisa memberkati kita di sore hari ini. Oke, sekian program Titik Koma pada hari ini ya. Sampai ketemu lagi di program Titik Koma episode selanjutnya. Ya, gue Riko, gue Devi, Dan aku Elsa. jangan kasih titik kalau Tuhan mau kasih koma. Bye bye.